Kenapa tidak tersedia tuh Mas Mat? Tidak dengan kata-kata, tidak ada passwordnya. Tidak ada passwordnya, tapi kayaknya tanda penunggalan ngomong sama Inggris. Kemudian aku ya tanda penunggalan terjadi. Tidak sabar. Kalau sudah ada. Apa yang dibahasanya ini? Semangat betul. Link hari ini di Bapak Ibu. Silakan. Ini misalnya, ya iya udah tadi. Ya silakan anak-anaknya bukan anak-anak. Silakan anak-anakku. Ya Allah, kurang-kurang baik, Masya Allah, astagfirullah. Kerjaan cek level. Soal coba cek levelnya dulu. Ya wes lah. Enggak lagi kondenan tak buat jauh-jauh dari. Apa cek level mana? Posisi dikirim, sing dikumpulkan. Berapa? 8 sampai 12. Bagian sebuah dari jawab Romawi. Ini belum mulai ya? Belum. Ya dan udah kok apa? Ada yang ada skema 1 2 baru dimulai Pak. Bapak aja ya, mau kayaknya dulu di bahasa Jawa di komentar ya aku tak apa yang ini buku tulis itu jawab jawabannya kita sertakan apa ya? Ada lagi selain itu? Gak ada ya? Buat apa? Oh, dating salah lagi. Halo? Iya, assalamualaikum. Siapa ini? Asal. Assalamualaikum, Bu Guru. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Mana kabarnya Bu Guru? Bu. Mana sih itu teman-teman yang belum masuk ini? Teman-teman yang belum masuk. Mas Hadir ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Mas Hadir sudah siap? Nggak ada gambarnya, Bu.
Terus aku bilang kayak gini, Bu Guru, mana gambarnya Bu Guru? Masih mulai masuk bergabung, yang lainnya juga Kurang ajar, Bu. Masuk. belum kelas hari ini. Bu Guru, mana gambarnya? Ya Mas Ake, dulu ini masih tunggu teman-teman yang masih mulai masuk ini. Ayolah Bu Ima. Sudah siap dimulai? Siap. Ya, teman-teman yang lain bagaimana, siap? Siap. Ya. Siap. Siap. Oke. Kita buka ya sambil nunggu teman-teman yang masih bergabung. Segmen ini keluar sih enggak nanti langsung namamu sing. Enggak bisa. Pakai ini yang depan bisa. Mana? Mulai pakai yang Gitu. Bu Ima, mana gambarnya? Iya. Pengen Iya. ngerti konsep menulis seorang gitu nih. Mas Hakim bisa dimatikan ya mic-nya. Gitu. Oke. Saya sama mic nangkanya Ya, kok kita mulai. Ini apa enggak ada? Mic-nya Bu Ima, Ya apa sini? mic-nya bisa dimatikan dulu. Ya, kita mulai ya sekarang ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar kita. Masih melanjutkan kegiatan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita masuk pada subtema 4, pembelajaran dan pertemuan kegiatan belajar kita yang terakhir membahas tema 6 ini. Karena hari ini kita Halaman berapa, Bu? belajar pembelajaran 5 dan 6, subtema 4. Ya. Terima Halaman kasih berapa, untuk Bu? teman-teman yang sudah Halaman berapa, Bu? Ya, Halaman berapa? yang sudah masuk Berapa, ada Bu? 5 orang, ada Mas Neva, Saya. Mas Rafa, Mas Bagir, Mbak Iza, Mbak Dara, Halaman berapa, Bu? Eki. Halaman berapa, Bu? Bu Ima mau menyapa dulu, belum buka bukunya ya, sambil nunggu teman-teman yang belum masuk ya. Ada Mas Bintang, Mbak Sofia, kemudian Mbak Adiba, Mbak Akila, Mas Zidan, Mas Haikal, siapa lagi nih? Mbak Karin, Mbak Sabrina, Mbak Rara, nah, Mas Gibran, Mbak Adinda, Mas Najmi. Kemudian ada siapa lagi yang baru masuk? Mas Zidan, Mbak Zaleta, Mas Dio, ya Mas Dio. Kemudian ada siapa lagi yang masuk itu? Mas Hanif baru bergabung. Nah, alhamdulillah kita hari ini mulai melanjutkan kegiatan belajar kita. Tema 6, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Nah, untuk teman-teman yang sudah siap, berarti sekarang kita buka bukunya halaman 194. Buka bukunya 194. Sudah ketemu? 194. Ya. Coba teman-teman lihat dulu, di situ ada gambar petugas yang merawat tanaman ya. Selain ada petugas, di sini ada Siti, ada teman-temannya juga ada Beni dan juga ada Dayu.
Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ya, coba lihat apa yang sudah dilakukan tukang kebun di sini. Bu, gambarnya nggak jelas. Ya. Lihat Mbak, ikuti panduan yang 5 ya. Apa yang sedang dilakukan tukang kebun di halaman 194 ini? Coba. Kegiatan yang dilakukan tukang kebun di sini adalah salah satu cara merawat tanaman. Sedang apa ini? Tukang kebunnya sedang Kelihatan. memberi pupuk. Memberi pupuk pada tanaman itu sama artinya memberi makan tanaman supaya bisa tumbuh dengan subur. Nah, sekarang kita baca percakapannya halaman 195. Di sini ada Beni, tukang kebun, Siti dan Dayu. Mereka bercakap-cakap, bertanya sama tukang kebunnya. Permisi Pak, sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni. Kemudian tukang kebun itu menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Jawab tukang kebunnya. Kemudian Siti bertanya teman-teman, mengapa rumput liar harus dicabuti Pak? Tanya Siti. Kemudian tukang kebunnya menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Terus ada Dayu. Ada malah mainan. Dayu bertanya, bagaimana cara rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tanya Dayu. Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya, jawab tukang kebun. Bolehkah kami membantu, Pak? Tanya Beni lagi. Tukang kebunnya menjawab, boleh Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Kemudian Siti, Beni, dan Dayu menjawab, baik Pak. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah mulai bertambah teman-teman yang bergabung. Yang baru bergabung langsung menyesuaikan saja ya. Kita sampai pada halaman 195. Ya, Mas Alvin sudah ketemu halaman 195, Mas Alvin? Di sana terdapat percakapan antara Siti dan teman-temannya. Tanya sama tukang kebun sekolah. Tadi tukang kebun sekolah sedang mencabuti tanaman liar yang ada di sekitar tanaman. Supaya bukan Bu, masih itu Bu. Apa Mas Hakim? Mas Hakim di ini dulu aja ya. Dimatikan dulu mic-nya. Oke. Iya. Di sini di percakapan ini teman-teman terdapat beberapa kata tanya. Ya. Tadi Beni bertanya, apa yang sedang Bapak lakukan? Itu berarti menunjukkan kata tanya apa. Kemudian Siti juga bertanya, mengapa rumput liar harus dicabuti? Kemudian ada lagi Dayu yang bertanya dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, untuk mendapat berbagai informasi teman-teman bisa menggunakan kalimat tanya. Nah, di sini kita sudah menemukan beberapa kata tanya. Ada kata tanya apa,
Kemudian bagaimana, mengapa, bolehkah kami membantu Pak? Nah, bolehkah ini juga termasuk kata tanya. Nah, teman-teman, kalau kita ingat lagi ya, kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya atau kalimat tanya. Jadi kalau kita mau membuat kalimat tanya itu harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab itu apa, teman-teman? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa? Mengapa, pintar. Kemudian kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara. Tadi Apa? Dayu tadi bertanya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, untuk menanyakan cara menggunakan kata tanya Bagaimana? Selain digunakan untuk menanyakan cara, kata tanya bagaimana juga digunakan untuk menanyakan keadaan. Halaman berapa, Bu? Ya, ada yang masih tanya halaman? Sekarang kita sampai halaman 196. Ya, tadi kita mengenal kata-katanya. Ya, ada kata tanya mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan? Yuk, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan? Alasan. Sebab atau alasan gitu. Kemudian kita juga mengenal kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan apa kata bagaimana itu? Mas Alvin, dua Umar. Ya, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan apa, Mas Alvin? Siapa ya yang bisa jawab? Mbak Dara. Ya, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan apa, Mbak Dara? Nah, cara ya. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau bisa juga digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan itu seperti apa kalimatnya? Siapa yang bisa membuat? Mas Reki. Ya, Mas Reki coba buat kalimat dengan kata bagaimana yang menunjukkan menanyakan keadaan, Mas Reki. Ayo Mas Reki nampak dulu. Bagaimana keadaanku hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Pinter, sip. Berarti untuk kata bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan cara, juga menanyakan keadaan. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 197. Nah, teman-teman langsung bisa buka bukunya halaman 197. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nomor 1. Anak-anak diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di halaman 197 ini dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Menuliskan kata tanya untuk melengkapi kalimat yang ada di sini hanya dengan kata tanya mengapa atau bagaimana ya. Kemudian gunakan huruf tegak
Embung. Nomor 1 sampai nomor 5 saja, coba. Nomor 1. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Kira-kira kata-kata bisa digunakan untuk melengkapi. Bu Ima tulis di papan tulis ya, contohnya. Ya. Ini sudah? Ya. Bisa, Bu. Halaman 7 ya. Nomor 1. Melengkapi kalimat itu menggunakan kata-katanya kemudian nomor 2. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Siapa yang bisa menjawab? Di situ sudah ada kata kuncinya, ada kata cara. Bagaimana? Bagus. Bagaimana? Pakai tulisan tegak bersambung ya. Bagaimana? Yang keduanya yang ditanyakan adalah tentang cara. Nomor 3. Kelas 2 Usman. Siapa ya yang ada di sini kelas 2 Usman ya? Mbak Zahra? Mbak Zahra? Mbak Zahra Mbak Umar. Yang Mbak Usman gantian Mbak Usman. Mana nih suaranya Mbak Usman? Yang penting Mas Danis. Mas Danis dulu nomor 3 Mas Danis. Halaman 197 nomor 3 yang atas. Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Itu yang ditanyakan masih tentang cara. Berarti kita menggunakan kata-katanya apa Mas Danis? Kurang keras suaranya Mas Danis? Bagaimana? Nomor 3 kata-katanya yang tepat berarti kita gunakan kata-katanya bagaimana karena menanyakan cara. Kemudian nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Jojo anu tepat dhuwur garis persis. Mbak Agu ganti. Siapa ya? Mbak Agu. Oh. Aku. Yang menyala Mas Ivander. Siap Mas Ivander? Siap, baik. Halaman 197 ya Mas Ivander? Nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar. Berarti kata-katanya yang kita gunakan apa Mas Ivan? Mic-nya belum diaktifkan. Nah, mic-nya diaktifkan dulu sudah. Bagaimana? Bagaimana? Di sini menanyakan apa itu? Coba lihat lagi. Lihat. Mengapa, Bu? Oh, iya. Mengapa? Apa Mas Ivan? Mengapa? Mengapa ya? Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Mengapa ya? Siapa yang tahu jawabannya? Tanaman butuh sinar matahari untuk apa, anak-anak? Biar sehat. Biar sehat. Apa lagi? Kayak manusia ya, manusia juga butuh sinar matahari untuk apa? Untuk menjaga kesehatan karena sinar matahari itu ada vitamin D-nya. Tapi kalau untuk tanaman, sinar matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Nomor 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Kata-katanya yang tepat apa itu?
Safir. Nomor 5 Mas Safir. Mengapa, Bu? Mengapa? Mengapa tanaman diberi pupuk? Biar apa tanaman diberi pupuk? Mengapa? Supaya tumbuh subur jawabannya. Oke. Sudah teman-teman? Untuk membuat kalimatannya ya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana, teman-teman sudah paham kan? Kita ulang lagi. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasannya apa, ya. Kemudian untuk kata tanya bagaimana itu menanyakan cara bisa menanyakan. Bu, yang nomor 5 apa, Bu? Nomor 5 ada yang ketinggalan ya. Mengapa? Iya betul. Ada yang mengapa? Mengapa tanaman diberi pupuk? Kata tanya mengapa itu menanyakan sebabnya apa tanaman diberi pupuk supaya tumbuh subur. Sudah ada yang ditanyakan? Untuk kata tanya, Mas Raka, Mas Raiki masih bingungan atau enggak? Enggak, Bu. Yang lainnya bagaimana yang lainnya? Enggak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Baik. Selanjutnya kita berdiskusi, teman-teman buka halaman 200. Salah. Ya. Buka halaman berapa, Bu? 200 disiapkan. 200. 200. Kita akan belajar 200 berapa? 200 saja. Halaman 200. Udah tahu. Halaman 200. Halaman Iya. ya. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajarnya sama Pak Mufid, ya. Oke. Ya. Oke. Aku Anak-anakku, Iya. Tapi aku enggak ikut. sudah ya? Udah mau. Oke, lanjutkan untuk kegiatan belajar kita, yaitu ayo berdiskusi. Ya. Ya, karena Bapak itu enggak usah ikut. Sudah dibuka semua ya, halaman 200 ya? Oke, ayo berdiskusi. Dengarkan, Pak Alfred bacakan ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah Pak Mufid bacakan, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Dan yang terakhir,
Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Oke, sekarang kita diskusikan jawaban kita di sini ya. Oke, coba sekarang Pak Afid mau tanya dulu. Kelas Abu, Mas atau Mbak ya? Mbak Yuza, coba Mbak Zoya, coba. Menurut Mbak Zoya, bagaimana pendapat Mbak Zoya terhadap Mas Niko yang terlambat? Mbak Zoya, coba. Ya dibanding barang gitu. Mbak Zoya, coba. Menurut Mbak Zoya, bagaimana pendapatnya? Mic-nya dinyalakan dulu, Mbak Zoya. Mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan dulu. Tidak baik, ya. Tidak baik. Benar. Oke, kelas 2 Umar, coba. Mas Bintang. Mas Bintang, pendapatnya bagaimana menurut Mas Bintang tentang Niko yang terlambat? Bintang 2 Umar ada? Mas Bintang? Ya, coba dinyalakan dulu mic-nya Mas Bintang. Tidak baik. Selain itu apa menurut Mas Bintang? Mana Mas Bintang? Ya? Oke, Pak Mufid berikan jawabannya ya. Menurut pendapat kami, Niko yaitu kurang bertanggung jawab. Bisa tulisnya anak kurang. Ya, yuk. Kurang bertanggung di atas garis ya. Jawab. Ya. Atas garis. Tulis R. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Oke, coba yang kedua. Yang kedua. Jika Niko datang tepat waktu. Pak Fit tanya kelas Umar dulu ya. Kelas 2 Umar. Nanti yang terakhir dari kelas Usman. Jika Niko datang tepat waktu, coba Pak Fit minta tolong Mas Nevan, coba. Jika Niko datang tepat waktu, maka bagaimana? Nevan dinyalakan dulu mic-nya, Mas Nevan. Itu akan selesai. Mas Nevan, dengar suaranya Pak Afid. Niko. Bukan kamu. Mas Nevan, kelas 2 Umar. Jika Niko datang tepat waktu, maka bagaimana? Mana Nevan, mana Mas Nevan? Bagaimana? Ya, oh iya Mas Nevan. Dijawab sayang. Apa akibatnya jika Niko ini tadi datang tepat waktu atau tidak terlambat? Lina tidak akan mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, ini jika Niko datang tepat waktu, maka bisa kita simpulkan Lina, yuk tulis di baris keduanya ya. Lina tidak akan mengerjakan tugasnya sendirian. Ya. Kelihatan mana? Oke. Sambun.
tidak akan mengerjakan Belum. tugasnya sendirian. Belum ya, Pak Fit tunggu. Lina tidak akan mengerjakan tugasnya sendirian. Ya, Pak Fit tunggu nak, enggak apa-apa. Sudah, Pak. Pak, saya Oke, sudah ya. belum, Pak. Sudah, oke. Belum ya, Pak Fit tunggu. Oke, kemudian terakhir kelas 2 Usman mana suaranya? Diangkat tangannya aja, tangannya. Nanti Pak Fit tunjuk. Kelas 2 Usman, tangannya dilambaikan. Nanti Pak Fit tunjuk. Pak Fit minta pendapatnya nanti. Yang terakhir ya. Oke. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan coba dijawab. Usman mana? Usman. Mana? Usman. Hilma ada Mbak Hilma? Mas Leo coba Mas Leo. Mas Leo. Mas Leo. Halo Mas Leo. Dengar suaranya Pak Fit, Mas Leo. Mas Leo Agung. Coba Mas Leo. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan sifatnya bagaimana? Tidak tahu. Ya Mas Leo Agung. Halo? Halo Mas. Ya Mas Leo Agung, coba. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan Oh ya, siapa tadi yang menjawab mengingatkan? Siapa tadi mengingatkan? Apalagi anak-anak selain mengingatkan? Menegur, ya apalagi mengasih tahu, menasihati. Ya, benar sekali. Yuk kita tulis menegur, ya. Menegur. Apalagi? Dan mengingatkan. Mengingatkan. Menegur dan mengingatkan supaya tidak mengulangi lagi. Sudah menegur dan mengingatkan. Sudah, oke. Kalau sudah, nih yang terakhir. Anak-anak bisa dibuka halaman 202. Nah, halaman 202. 202 ya anak-anak ya. Sudah? Kita diminta untuk memasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Sudah dibuka anak-anak? Halaman 202. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Kira-kira yang mana? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Ya apa bukan? Bukan ya? Oke. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, ini sesuai apa tidak, anak-anak? Maaf ya anak-anak ya. Harus berhenti. Ya, bentar sambil nunggu teman-temannya dulu ya. Oke, sambil menunggu, coba bisa disiapkan dulu penggaris, penggaris ya, penggaris. Karena kita akan memasangkan ya. Sambil menunggu teman-teman, sambil penggaris dulu. Garis.
Oke. Ini sudah banyak. Pak Alfred lanjutkan ya, biar waktunya tidak terpotong lagi nanti. Halaman 202 anak ya. Oke, Pak. Sudah? Oke, halaman 202. Dalam apa? Halaman 202. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa? Oke, jawabannya. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kita sesuaikan. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kira-kira sesuai atau tidak, anak? Tidak ya. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kira-kira sesuai atau tidak ini? Sesuai. Ya, sesuai. Kita garis anak-anak. Kita garis. Nih, yang lurus ya, yang rapi ya. Gini. Kita garis. Iya. Nah, gini. Pelan-pelan. Yang penting rapi. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya, menyiram tanaman di dalam pot. Nah, di atas. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Sesuai tidak? Tidak ya? Tidak, oke. Kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan PowerPoint. Sesuai tidak? Buku-buku tetap rapi, terletak. Tangan guru terletak. Ya, bila kita sudah kita pasangkan. Kita pasangkan apa di bawah ya nanti ya. Kita kalikan ya. Ya. Ya, oke. Kemudian penjelasan yang ketiga, menyapu kelas. Nah, kayak apa nak? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Oke, sudah kita belajar anak yuk kita katakan. Terima kasih ya. Sudah ya, oke. Ya. Yang keempat, menghapus apa tulis? Kegiatan belajar karena guru selalu siap menggunakan sesuatu tanah. Selalu sekalian mensyukuri pada semua. Ya, ini dipasangkan. Ada ya? Ya. Yang tadi sudah dijelaskan semua itu buku kelas, maka buku kakak kaki ada pasang. Sudah pak? Kalau dari Alfred, nanti anak-anak ayo terjadi dalam dua bulan yang ini ya. Nah, mungkin anak-anak masih nggak sebagai tahu kata aku ya. Nah sekarang dari anak kamu lebih cepat. Kuat. Kalau dia sini saja ada, kenapa saat ada, kemudian ketemu harusnya ada, juga ada mungkin kasih apa yang melakukan sebagai anak kamu jadi harus masih ya oke.
Bersama ya, ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi meninggalkan sholat. Nah, itu kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Oke, sudah semuanya? Kita dapat halaman berikutnya, halaman 210. Ya, di sini sudah kita lihat memasang tomat dalam plastik ya, Mas, Mbak. Ya, nomor yang pertama yaitu memasang berapa? 500 gram. Nomor yang kedua yaitu kemasannya ada 1 kilogram dari. Nomor yang ketiga yaitu makan. Dan kemudian keempat berapa berat? Sip, tidak semuanya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Yuk, kita diskusikan bersama. Nah, di sini kita diskusikan buatlah perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Nah, kita lihat contohnya ada halaman 211. Ya, ada pada halaman. Ya, itu halaman 211. Nah, kita buat perbandingan antara masa plastik pada tomat itu. Nah, 1 kilogram silakan ya. 500 gram. Kita buat perbandingan. Coba, belum mobilnya, karena suaranya 20. Lalu kamu mana satu? Ini sana. Satu kilogram. Oke, itu harus kali.
Untuk pembelajaran yang berat, jangan lupa untuk Sekarang kita tutup bersama kegiatan belajar kita kali ini. Kami sudah sekolah kelas 2